Ini penting karena buat indikator pembangunan ekonomi, proses yang berdampak pada peningkatan income per kapita. Dalam pembangunan ekonomi itu selain pendapatannya naik, juga harus berjangka panjang, berkelanjutan. Kalau naik tapi nanti drop, ya itu sama saja kurang baik ya. Seperti siapa? Misalnya artis pas muda kaya raya, tapi ketika nggak pintar memanage uang, sehingga dia pas tuanya kehabisan harta karena dia lupa untuk investasi. Banyak ya artis-artis yang terus hidupnya di masa tuanya kesulitan. Di negara itu namanya penghitungan pendapatan menggunakan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Bruto itu berarti kotor. Kalau bersih itu namanya neto. Nah, pendekatannya ada 3. Pendekatan produksi, pendekatan income, pendapatan, atau pendekatan upah tenaga kerja ya, pengeluaran. Kita pelajari satu persatu. Tapi perlu kita bedakan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Kalau pembangunan ekonomi itu istilahnya economic development, yaitu peningkatan pendapatan per kapita. Kalau pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan nasional tanpa memandang terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Jadi lebih kompleks yang pembangunan daripada pertumbuhan. Kalau pertumbuh itu ya sekedar naik, tapi tidak memandang perubahan struktur ekonominya. Kalau Indonesia seperti ini, misalnya dalam kasus TKI, banyak TKI di Indonesia yang kerja di Malaysia, itu akan menaikkan GDP atau GNP. Apa? Menaikkan GDP atau GNP? Banyaknya TKI yang bekerja di Malaysia. Pertanyaan yang sangat mudah sebenarnya. Masa nggak bisa jawab? Kalau nggak bisa jawab, berarti belum paham dari tadi penjelasannya. Yang bisa jawab silakan. Advensio apa? Menaikkan GNP atau GDP ketika ada TKI bekerja di Malaysia. Dari tadi nggak mendengarkan ya. GNP ya, betul sekali GNP. Tapi tidak menaikkan GDP-nya karena dia kerjanya di negara lain, bukan di Indonesia. Ya, yang paham hanya beberapa, yang lain nanti dipelajari lagi ya. Ini sangat penting karena dasar untuk menghitung. Sampai sini ada pertanyaan?